Assalamualaikum Sobat Manis, kembali bersama dengan kami tentunya dalam rangkaian acara yang begitu luar biasa, dalam rangkaian acara Bincang Manis. Dan pada kesempatan ini, Bincang Manis ini merupakan program khusus yang telah diinisiasi oleh PT Sinergi Gula Nusantara, tentunya sebagai bentuk sosialisasi dan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang apa sih itu tebu dan juga gula. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama dengan saya. Beliau merupakan Direktur Utama dari PT Sinergi Gula Nusantara. Karena saya tidak ingin sendirian di sini, saya telah ditemani beliau. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Mahmudi merupakan Direktur Utama dari PT Sinergi Gula Nusantara. Bagaimana tadi perjalanan menuju ke sini Bapak? Wah, luar biasa. Artinya dari titik ke titik kita senang melihat perkembangan yang ada. Baik itu perkembangan yang di lapangan maupun yang ada di pabrik. Kebetulan dalam 2 hari ini kita melewati 6-7 pabrik ini. Ya. Jadi perjalanannya cukup panjang begitu Bapak ya. Dan tentunya Sobat Manis, hari ini kita berkesempatan nih Bapak ya berada di Kebun Sukosari di Jatiroto, di mana memang di sini juga terdapat PG Jatiroto begitu Bapak ya. Jadi memang sepertinya ini merupakan PG yang cukup besar di Jawa Timur. Dan tentunya saya ingin mengobrol lebih panjang nih Bapak. Ini kan memang tahun-tahun ini merupakan tahun, informasinya juga ada tahun panen raya di bulan Mei ini insya Allah yang akan dilaksanakan. Kemudian kan juga belum banyak orang mengerti sebetulnya Bapak ya, bahwasanya di belakang kita telah terlihat kalau dibilang seperti lebung ya. Kemudian memang kita lihat ini sangat asri sekali. Kita dikelilingi dengan tebu-tebu yang insya Allah juga akan dipanen raya pada bulan ini Bapak ya. Kemudian bagaimana sih Bapak? Karena memang kita ketahui bersama bahwasanya di tahun 2025 ini semakin dekat dengan puncak panen raya tebu 2025. Kemudian setelah kita mengetahui lebih dalam tentang tadi informasinya Bapak sudah mengelilingi hampir 7 pabrik gula. Ini luar biasa sekali. Kemudian apakah memang kebun tebu yang sedang kita datangi saat ini milik dari PT Sinergi Gula Nusantara itu sendiri? Ya Mbak, jadi gini, PT SGN itu mengelola 36 pabrik gula. Ya, 36 pabrik gula, di situ disupport memang 65% itu dari tebu rakyat. Tentunya melalui kemitraan kita. Untuk tebu sendiri kita di angka 58.000 hektar. Nah, salah satunya di titik ini ya, ini di Lumajang Raya. Betul. Ini ada sekitar 5.700 hektar yang itu mensupport pabrik gula yang ada di Jatiroto ini. Nah, saya kira memang kalau kita lihat perkembangan yang ada saat ini untuk kemudian bisa menjalankan tugas dari pemerintah, kan ada Perpres Pak. Betul. Perpres 40 tahun 2023 itu memang menugaskan PTPN dalam hal ini PT SGN untuk bisa mensukseskan swasembada gula. Dimana kalau kita lihat sebenarnya potensi di Indonesia ini besar untuk mengembalikan kejayaan industri gula. Tahun 1930 kita itu menjadi eksportir gula terbesar di dunia. Tapi 1967 kebalik, kita jadi importir gula terbesar di dunia. Secepat itu ya? Sampai dengan terbalik sekarang ya. Betul. Artinya di situ kan sebenarnya room improvement ya yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa mengembalikan kejayaan. Nah, salah satunya tadi Mbak menyinggung di belakang kita ada embung gitu ya. Embung ini kan bagian daripada water management system yang kita bangun juga gitu ya, agar supaya nanti microclimate ini bisa kita kelola dengan baik. Dan titik ini kalau kita bicara di di lingkup PT SGN dari 56.000 hektar, ini produktivitas di kita ini yang terbaik. Dari 5.000 itu nanti sekitar 110 ton per hektar bisa kita hasilkan gitu kan. Bayangin kalau sudah rendemennya di 8,5 berarti 10 ton per hektar itu kita hasilkan nih di kebun Lumajang Raya ini yang mensupport PG Jatiroto. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi saya optimis sih Pak. Baik. Tadi kan telah disampaikan seperti itu Bapak ya, bahwa saya juga akan ada inovasi dari P10T, yakni di mana program gula 10 ton per hektarnya. Dan tadi juga telah disampaikan oleh Bapak bahwasanya kita memiliki luasan tebu yang dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara di 58.000 hektar. Apakah akan ada kemungkinan untuk memperluas jaringan ini? Oh iya, dan tentunya begini, memang keberhasilan demi keberhasilan ya diantaranya yang ada di Lumajang Raya ini ya ini kita copy paste Mbak, tentunya di 58.000 hektar ini dalam ya tentunya 1-2 tahun ke depan itu disparitas produktivitas itu harus kita dekatkan ya kan. Persoalannya udah jelas sebenarnya. Pertama adalah masalah bongkar ratun, kedua terutama adalah culture planters ya,
atau budaya planters. Ini terkait dengan kedisiplinan di dalam operational excellence. Nah, ini nanti akan tentunya akan sangat signifikan nanti bisa memproduksi tebu dan memproduksi gula tentunya nanti dari pabrik-pabrik gula yang ada di lingkup PT SGN. Baik, kalau Bapak sampaikan bahwasanya tadi ada beberapa permasalahan yang tentunya itu pasti karena setiap proses pasti akan ada masalah yang mencuat begitu Bapak ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi itu sehingga nanti varietas yang mungkin digunakan ini kalau boleh tahu nih Pak ya. Kalau di Lumajang sendiri varietas yang digunakan apa sih Pak sehingga nanti bisa menghasilkan produk-produk unggulan? Ya, mungkin sebelum ke Lumajang mungkin secara nasional dulu ya. Baik. Artinya kan mengembalikan kejayaan industri gula ini kan tidak hanya cukup dengan narasi kan, tetapi bagaimana actionnya gitu. Nah, action itu kan basisnya terkait dengan root cause-nya apa sih permasalahan di industri gula ini. Kalau kami bagi permasalahan dua ruang besar ini, ada ruang on farm atau lapangan ya Mbak ya. Ada juga ruang yang ada di off farm yaitu di pabrik gula. Nah, kalau ruang di on farm itu setidaknya ada dua yang merupakan priority ya, di samping hal-hal lain yang tentunya akan mensupport kesuksesan. Yang pertama, kalau kita lihat komposisi tanaman tebu kita, termasuk tebu rakyat tentunya yang saya bilang ya, itu komposisinya sangat jomplang lah ya bahasa Jawanya gitu ya. Artinya tidak ideal ya. Kalau kita lihat ada sekitar 60% ini memang yang harus segera dibongkar. Jadi kalau kita lihat tanaman kita itu kan harusnya tebu itu usia 4 tahun itu kan harus dibongkar. Diganti dengan bibit yang baru, varietas yang baru, sehingga nanti produktivitasnya bisa terjaga. Rendemennya juga bisa terjaga. Itu satu poin yang tentunya harus kita idealkan di komposisi tanamannya, umur tanaman. Kemudian yang kedua, komposisi varietas, Mbak. Komposisi varietas ini memiliki pengaruh yang besar ini terhadap capaian rendemen. Nah, kalau yang ada sekarang harusnya per masing-masing tingkat kemasakan itu kan 30%, 40%, 30% secara teknis ya. Tetapi yang ada sekarang realisasinya yang harusnya 30% masa awal ini hanya 7,5%. Artinya di sini kan ada lag ya. Betul. Nah, disinilah varietas harus kemudian kita hadirkan. Nah, nyambung tadi pertanyaannya tadi. Jadi varietas-varietas apa sih ya? Tentunya karena sekarang dominasinya itu ada di varietas akhir, ya kita tentunya akan mengembangkan varietas-varietas awal selain menguatkan varietas-varietas akhir yang cocok dengan mikroklimatnya gitu ya. Nah, kita ada varietas awal ya, varietas awal yang ada itu misalkan yang diproduksi juga selain oleh puslit yang ada di lingkup PT SGN gitu ya, itu juga ada diproduksi oleh P3GI ya. Kalau di sini tadi kita sedang menanam PSN 11 ya, PSN 11.4 ya, titik 4 ini juga varietas yang potensi produktifnya juga cukup besar. Nah, di akhir itu ada varietas yang BL ini memang yang banyak, Mbak. Nah, ini kita kurangi nantinya. Jadi kita akan tata itu semuanya melalui pendekatan baik itu konvensional maupun secara kultur jaringan ya. Ini kita lakukan. Nah, banyak varietas yang ada di kita, Pak. Baik itu varietas. Kemarin kita merilis 4 varietas ya. Ada varietas PS Nusantara ya, PS Nusantara 08, ada 082, 083 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi penguat lah ya, penguat. Jadi selain kita menata varietas ini, R&D kita juga kita gerakkan ya untuk menghasilkan varietas-varietas yang sesuai tentunya di lapangan. Kira-kira seperti itu ya. Tadi kita berbicara tentang varietas Bapak itu, apakah memang ada hubungannya dengan seperti yang kita lihat di depan? Jadi ini kan mungkin bisa disaksikan oleh para sobat ini ada varietas N11-4T ya. Kemudian di sini ada juga varietas ini N11-4T, ada N11-13, ada PS862. Ini melalui proses kultur jaringan. Jadi sebenarnya untuk membuat bibit tebu ini berjenjang, Pak. Jadi tidak kemudian serta-merta asal aja kira-kira gitu ya. Itu enggak juga gitu. Nah, selama ini yang terjadi di lapangan masih sebagian besar seperti itu. Nah, ini kita susun agar supaya bibit berjenjang. Nah, misalkan yang dari kultur jaringan ini nanti akan masuk ke jenjang tinggi. Jenjang istilahnya KBN gitu ya. Nanti kita turunkan ya. Kita turunkan sampai nanti kepada KBD yang akan kita gunakan ke lapangan. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya dengan penguatan kita ada sekitar 7 laboratorium ya kultur jaringan yang sudah kita perbaiki sekarang dalam rangka juga untuk mempercepat penyiapan bibit-bibit unggul ya yang tadi disampaikan untuk bisa menata masa awal, masa tengah dan masa akhir. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dari 4 varietas yang mungkin
munculkan saat ini merupakan inovasi baru kan Bapak ya? Iya, benar, inovasi baru yang mana memang ini cara lain dari cara konvensional. Iya. Dan ini juga memang tujuannya adalah mempercepat dan juga memudahkan nantinya. Iya, betul. Namun memang tidak seperti yang kita pikirkan. Semua kan proses mungkin tidak ada hambatannya. Iya. Ketika kita menggunakan varietas baru ini, kira-kira persiapan apa sih Pak yang akan disiapkan ketika nanti ke depannya kita akan menghadapi hambatan-hambatan itu sendiri? Iya. Tentunya memang menghadirkan varietas ini merupakan satu tantangan tersendiri. Betul. Ya, tantangan tersendiri bagi pusat penelitian. Karena itu sekarang sebenarnya kan PTPN ini dulu ada pusat penelitian dan istilahnya litbang ya, di masing-masing pabrik gula itu kan banyak banget Pak. Banyak banget. Artinya ini sudah kita orkestrakan ya, nanti akan menjadi satu unit besar ya, yang ini nanti akan mengkoordinir nanti kira-kira varietas seperti apa yang dibutuhkan di lapangan, mungkin tahan kekeringan, tahan terhadap penyakit, tentunya produktivitas yang tinggi, rendemen yang tinggi, kira-kira seperti itu. Dengan adanya satu koordinasi dalam bentuk unit pusat penelitian yang ada di PT Sinergi Gula Nusantara, ini nanti akan lebih mempermudah tentunya di dalam mengoptimumkan infrastruktur, karena infrastruktur kita itu sebenarnya sudah mumpuni kok untuk kemudian bisa menghadirkan varietas-varietas baru. Baik itu dari segi fasilitasnya ya tentunya memang perlu kemudian kita improve. Kita juga sudah investasikan di situ. Termasuk tentunya dari sisi peneliti kita. Nah, kita salut Mbak dengan peneliti kita gitu ya. Waktu itu dengan keterbatasan aja tahun lalu kita bisa rilis 4 varietas. Tahun ini ya insya Allah ya salah satu puslit kita yang ada di Kediri ya, itu juga akan merilis 2-3 varietas ya. Mudah-mudahan sih di semester 1 ini bisa kita selesaikan sebagai varietas yang tahan kekeringan, tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Apalagi ini kita coba jadikan satu unit ya, kemudian fasilitinya kita penuhi sesuai dengan standarnya atau teknologi yang terupdate. Saya yakin nih varietas-varietas baru ini nanti akan muncul ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan gitu. Kan kita tahu Mbak, sekarang itu kadang-kadang El Nino kan gitu. Ya terjadi kemarau panjang gitu. Kita kan juga harus punya varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan gitu kan. Kemudian ada tempat-tempat tertentu yang daerah misalkan basah. Nah, tentunya juga harus ada varietas-varietas tertentu yang spesifik untuk daerah tersebut. Ada daerah tertentu yang hama penyakitnya misalkan penggerek ya di Sumatera Utara ya, itu tinggi gitu. Ya, kita juga harus menghadirkan varietas yang tahan terhadap hama penggerek. Jadi menyesuaikan lokasi. Ya, sehingga setelah kemudian rilis biasanya ada uji multilokasi Mbak. Uji multilokasi yang cocok dari masing-masing wilayah akan menggunakan varietas apa dengan kemasakan awal, tengah, dan akhirnya. Kira-kira begitu. Baik. Panjang ya sebenarnya bicara. Iya, sebenarnya panjang ya. Ini kalau dibicarakan selama 1 hari kayaknya juga kurang ini Bapak ya. Bicara bibit panjang gitu. Betul, tapi step-stepnya yang kita eksekusi ini, insya Allah ini. Kalau tadi telah disampaikan Bapak, ini saya sedikit tergerak untuk menanyakan hal ini. Tadi kan kita sudah membahas tentang kalau infrastrukturnya sudah oke banget nih. Insya Allah ya. Varietasnya juga akan berhasil. Iya. Kemudian lahannya kita sudah punya tempat banyak sekali, kurang lebih 58 hektar, 58.000 hektar, dan insya Allah akan dikembangkan lebih banyak lagi. Kemudian ini akan menjadi tolak ukur apa enggak sih sebenarnya Pak? Iya. Tentang SDM-nya. Oh ya, tentunya memang. Bagaimana? Infrastruktur baik itu ya sumber daya lahannya, kemudian peralatan pendukungnya, bahkan digitalisasi yang kita lakukan, termasuk di dalamnya mekanisasinya, ini ya hanya akan menjadi sumber daya yang tidak berdaya kalau SDM ini tidak support ya di dalam memberdayakan sumber daya tadi. Ya oleh karena itu memang kita konsen betul Mbak, kalau yang namanya SDM ini memang aset yang paling utama bagi perusahaan gitu ya. Oleh karena itu ya pelatihan demi pelatihan, kemudian pendidikan demi pendidikan, peningkatan keterampilan, apakah melalui job training, in-house training, ya termasuk ke ya mulai dari hard skill, soft skill, ya, kompetensi, semuanya kita dorong ini secara paralel semuanya gitu loh. Jangan sampai program-program ini berhenti karena ketidaksiapan SDM. Kira-kira begitu gitu ya. Dan makanya saya bilang,
kalau keliling ke pabrik gula, keliling ke kebun, sekarang itu nggak terasa banget gitu loh. Karena buat teman-teman energik semua gitu. Dan Beda hasilnya tahun dulu bisa kita lihat gitu loh ya. Betul. Bisa kita lihat gitu loh. Wah, kayak kalau seperti ini kan memberikan energi tersendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekarang SDM-nya kita memanfaatkan teman-teman para Gen Z mungkin iya, ya. Betul. Ya mungkin semangatnya juga masih membara banget ya. Tapi bukan berarti mereka-mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun tidak produktif. Tidak seperti itu. Itu juga bergantung pada pelatihan dan juga peningkatan keterampilan yang telah diberikan. Seperti itu. Cuman memang seperti kita ketahui bersama bahwasanya di tahun semakin kesini 2025 ini Gen Z semakin membara sepertinya betul. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmudi bahwasanya digitalisasi di 4.0 sendiri. Ini gimana sih Pak cara mengimbanginya? Karena memang kan tidak semua manusia bisa mengimbangi hal tersebut. Namun kita sebagai manusia yang sadar diri juga harus tetap mengimbangi dan juga mengikuti jalannya digitalisasi itu sendiri. Kira-kira bagaimana kalau hal tersebut? Di satu sisi kita punya cita-cita yang besar. Betul. Untuk mengembalikan kejayaan industri gula. Nah, di sisi lain ya tentunya ada beberapa hambatan-hambatan yang harus kita jawab dengan kemajuan teknologi. Betul. Kan gitu ya. Misalkan saja kalau kita berbicara terkait dengan semakin luas kita yang kita lakukan, kemudian semakin masif operational excellence yang kita coba sempurnakan gitu. Di situ kan membutuhkan tenaga kerja. Nah, bagaimana tenaga kerja ini bisa kita jawab dengan teknologi? Nah, misalkan waktu itu yang namanya untuk pengendalian gulma, rumput gitu ya, misalkan itu kan harus menggunakan pakabak sprayer gitu kan. Sementara sudah ada teknologi yang proven sebenarnya, yaitu menggunakan drone. Dan drone itu sudah tinggal start jalan sendiri. Kalau sudah digambar nanti selesai sendiri, diisi jalan sendiri, bisa sambil ngopi ibaratnya begitu ya. Jadi ditunggu sambil santai main HP. Dan tadi gitu saya menyaksikan itu gitu loh. Saya menyaksikan dan itu sudah tergambar nanti trackingnya di e-farming yang ada di kantor direksi dan di gadget teman-teman Gen Z semuanya, para asisten semuanya gitu ya. Ini memang harus kita lakukan. Selain itu memang teman-teman semua asisten itu semua itu kita fasilitasi dengan drone semua. Nggak ada. Saya bilang, kalau asisten nggak bisa mainkan drone, ya berarti ada tempat lain yang lebih baik. Saya bilang. Tapi pada akhirnya ini menjadi ketimpangan juga ya, menjadi humanless. Jadi mereka kalau udah kayak zaman dulu misalkan kita masih pakai alat pompa gitu Pak. Jadi kita memerlukan banyak orang untuk bisa ngasih vitamin atau apa. Tapi sekarang ada alat yang bisa jalan sendiri dan kita tidak perlu memerlukan banyak manusia untuk jalan. Jadi hal ini yang mungkin juga menjadi satu antara efisiensi ada plusnya juga ada minusnya. Enggak, sebenarnya begini, kalau saya lihat di faktor ini positif karena sekarang nyari tenaga kerja itu susah juga. Untuk tenaga kerja yang di lapangan kan susah. Gitu. Kalau orang mau nyari tenaga kerja untuk di kantor banyak. yang ingin kerja di kantor banyak. Tapi yang di lapangan ini untuk generasi muda sekarang milenial Gen Z ini agak milih soalnya. Milih gitu ya. Tapi lah itulah solusinya gitu lah. Artinya bisa efisien, persoalan tenaga kerja di lapangan juga bisa kita jawab dengan teknologi gitu ya. Ya termasuk tentunya yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Sekarang teman-teman asisten itu semuanya sudah punya sertifikat untuk menerbangkan drone. Karena menjadi keharusan. Ya, karena menjadi keharusan. Karena nggak mungkin Mbak 58.000 hektar itu kemudian kita lakukan pengawasan dari blok ke blok kan nggak mungkin ya. Ini harus dibantu dengan teknologi sehingga setiap weekly ya mereka report. Pada blok-blok tertentu itu sudah masuk ke sistem. Jadi kita punya dashboard, punya cockpit yang ada di kantor pusat Surabaya, Jakarta. Tapi juga bisa diakses melalui gadgetnya. Perkembangan tanamannya seperti apa, pemupukannya itu sudah jalan udah detail banget per blok. Nah ini saya kira juga menjawab terkait dengan impian atau harapan mengembalikan kejayaan. Tetapi tahapannya ini, kendala-kendala ini kita selesaikan dengan teknologi. Termasuk dengan petani juga Pak. Mungkin nanti pada waktunya kita akan diskusi terkait dengan ekosistem tebu rakyat. Ya mungkin saya spill aja lah ekosistem tebu rakyat kita itu sekarang juga sudah berbasis digitalisasi. Kita punya namanya platform Etera. Ya, platform ekosistem tebu rakyat yang di situ rangkaian daripada ekosistem mulai dari petani, pabrik gula, perbankan, mungkin di situ ada Pupuk Indonesia, kemudian ada lembaga-lembaga lain yang terkait dalam satu genggaman gitu. Misalkan mengajukan KUR gitu ya. Ya ini tinggal ngajukan aja bloknya semuanya. Itu sudah nanti verifikasi pabrik gula, verifikasi oleh perbankan. Nanti seperti apa bisa kita lihat nanti. Oh, saya sudah dapat kredit sekian.
Dan perbankan bisa lihat nanti perkembangan seperti apa, kita sudah sewa satelit. Jadi kita juga sewa satelit khusus gitu ya, untuk memantau perkembangan tanaman yang ada di Tebu Rakyat yang masuk dalam mitra kita. Sehingga ini yang sebenarnya kesulitan-kesulitan kita ya tentunya ya ini kita jawab dengan teknologi, dan masih banyak lain sebenarnya kalau kita bicara teknologi. Ini saya tertarik untuk membahas sedikit tentang inovasi yang baru dikatakan oleh Bapak, bahwasanya ada platform Etera. Ini kalau boleh tahu mulai tahun berapa sih Pak udah mulai dimunculkan? Baru di 2025 ini. Jadi sebenarnya sumber daya yang ada di pabrik gula itu banyak, Mbak. Tapi ini kita coba, ada yang coba kita improve, ada yang coba kita konekkan, ada yang hal yang baru yang kita bangun di situ sehingga menjadi satu platform. Kita sudah sebenarnya kita lakukan ya soft launching kalau tidak salah bulan Agustus tahun 2024. Itu soft launching, baru pilot. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan nih. Konsepnya, roll out-nya teman-teman petani sudah terdaftar di situ. Ini akan kita selesaikan nanti insya Allah di semester 1 sudah semua pabrik gula ini sudah selesai. Jadi petani pun nanti sudah bisa menggunakan gadgetnya. Tapi ya tetap kita dampingi, Mbak. Betul. Jadi ada 2.150 orang lah target kita untuk kemudian sebagai Satgas Tebu Rakyat untuk memanfaatkan platform digital ini gitu ya. Iya betul. Jadi di platform Etera Ekonomi Tebu Rakyat ekosistem Tebu Rakyat ini memang selain memudahkan namun juga harus sedikit memaksa para petani untuk bisa memanfaatkan gadget mereka. Jadi ketika mereka nggak tahu nih harus belajar tentang apa, bisa dari platform tersebut. Iya, betul. Juga tadi disampaikan bahwasanya bisa memanfaatkan KUR melalui situ juga. Dari situ, iya dari situ. Dan perbankan sudah bootcamp dengan kita, sudah klik dengan kita, bahkan membangun sistem yang dilengkan dengan sistem yang kita bangun ini, platform Etera ini. Sehingga ya itu tadi, dalam satu genggaman bisa langsung menarik KUR, dalam satu genggaman kita bisa memverifikasi implementasi daripada KUR yang dikucurkan, dan dalam satu genggaman kita akan buat semacam marketplace juga, kebutuhan pupuk, pestisida, herbisida. Ini masih banyak PR. Jadi memang saya selalu prinsip saya begini, Mbak, kita jangan nunggu sempurna dulu deh, gitu loh. Tapi kita coba buat suatu sistem yang memang ini bisa kita eksekusi dan harus dirasakan manfaatnya petani. Kalau petani sudah merasakan kemanfaatannya kan dengan sendirinya ya, nggak usah diminta aja. Udah otomatis gitu loh. Kuncinya memang petani harus lebih sejahtera. Benefit yang dimiliki oleh petani, didapatkan oleh petani, clear bisa dirasakan. Itu ekosistem cepat, Man. Jadi memang sepertinya tidak tampak ada kekurangan ya. Iya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi memang setiap orang berharap bahwasanya setiap sesuatu yang diluncurkan tidak memberikan dampak kekurangan. Ya. Namun bagaimana caranya kita juga harus tetap memitigasi hal tersebut, Bapak ya. Kita kembali ke tema yang utama tadi, bahwasanya di tahun 2025 ini, di bulan Mei ini juga akan ada panen raya di 2025. Kemudian Bapak, apa saja sih yang dukungan diberikan oleh PT Sinergi Gula Nusantara untuk mendukung suksesnya giling di tahun 2025 ini nanti? Jadi gini, Mbak, kita dalam 2 tahun ini insya Allah peningkatan produksi kita itu 30% dalam 2 tahun ya. Tahun lalu kita meningkat 15% ya. Tahun ini kita juga meningkat 15%. Dan mudah-mudahan ya dengan dukungan yang sudah kita coba siapkan, baik itu dari sisi persiapan tebang muat angkutnya sekaligus dukungan di dalam penyiapan pabriknya, ini akan mensukseskan apa yang saya bilang tadi gitu ya. Kalau kita bicara dari pabrik kita sudah menginvestasikan kurang lebih ya 3 kali lipat lah dibanding tahun lalu. Ya harapannya performa pabrik semakin bagus. Ya nggak berhenti gitu loh istilahnya. Kalau pabrik kita nggak berhenti kan petani seneng juga gitu kan. Nanti tingkat ekstraksinya juga bisa lebih tinggi sehingga rendemennya juga akan lebih baik. Itu kalau dari sisi pabrik secara singkat kesiapan kita seperti itu. Kemudian kalau kita bicara di tebang muat angkut ya, tebang muat angkut juga sudah kita lakukan lebih baik lagi. Salah satunya yang sudah lama sebenarnya kita berharap, ayo dong teman-teman PT SGN, PT PN gitu ya, kita coba hadirkan mutu yang lebih baik. Toh tahun ini insya Allah produktivitas daripada PT SGN ini kan sudah di atas Tebu Rakyat. Dulu di bawah loh Mbak, pelan-pelan ya Mbak ya, dulu di bawah. Tapi sekarang sudah di atas ya kan dari sisi produktivitas. Tapi dari sisi mutu ini kan waktu tahun lalu masih menjadi PR. Nah tahun ini kita geber, kita fasilitasi pendanaan untuk menyiapkan itu.
Jadi tanaman itu dari awal tanam itu sudah kita kondisikan untuk sukses giling 2025. Jadi sudah daun-daun dan sebagainya, istilahnya kletek lah Mbak ya. Kita lakukan kletek, rewas, kletek gitu kan. Sehingga sekarang yang masuk ke pabrik gula kita ya tebu-tebu yang mutunya bagus gitu loh ya. Harapannya tebu yang mutu bagus ini bisa lebih efisien, penebangnya pun seneng gitu kan. Sampai di pabrik itu juga kita benar-benar mengolah tebu gitu loh. Tidak juga mengolah. Hasilnya gula yang bagus. Akhirnya gula yang bagus dan bagus. Harapannya nanti diikuti petani gitu ya. Harapannya diikuti petani. Bahkan saya target mutu bagusnya itu harus minimum 90%. Minimum 90%. Yang selama ini memang itu jadi keprihatinan kita. Nah, tentunya kalau itu kan harapan 90% ya Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu, kalau sekarang kira-kira di berapa persen ya Pak? Sekarang memang belum masif ya. Sekarang masih di angka 76%. Tapi hari ini di kebun ini ya, di kebun ini yang 5.700 hektar itu sudah 95%. 95%. Iya, makanya hari ini tadi saya ngasih penghargaan ke mandor-mandor ya. Ada 10 kambing tadi kita kasih ke mandor-mandor. Bisa Pak. Dan trennya kenapa masih di bawah? Karena memang ya berkah hujan luar biasa. Kami menyadari itu ya, berkah hujan luar. Tapi saya yakin effortnya untuk kemudian menuju 90% ini harus dapat. Ya, harus dapat. Karena sekali lagi kita udah mempersiapkan dari awal untuk memfasilitasinya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi memang itu juga tidak dipungkiri hasil kerja Dirut kita. Tepuk tangan dulu. Terutama energi kawan-kawan. Luar biasa. Kalau semua karyawan itu kan pasti juga ikut bosnya ya, begitu ya. Jadi memang ini begitu luar biasa sekali. Kalau saya konsepnya begini, selama memang manajemen semua di eksekutif itu memfasilitasi, berarti kami berhak untuk menagih hasilnya gitu kan. Silahkan protes ke manajemen kalau kami nggak memfasilitasi. Betul. Kan kira-kira jadi gitu ya. Harus ada simbiosis mutualisme ya. Ketika kita sudah kasih. Tapi kamu tidak memberikan hasil terus. Itu jadi bisa diprotes ya. Tapi kalau semuanya berkesinambungan, kemudian kita kasih, kamu juga memberi. Gitu. Jadi ini merupakan satu terima kasih ya. Iya betul. Terima dan juga kasih gitu ya. Tapi itu luar biasa Pak. Kalau sejauh ini kita ngobrol, ini juga hasil kerja dari teman-teman dari PSGN sendiri ya, begitu luar biasa dan juga tidak luput dari kinerja Pak Dirut ini, betul. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Jadi harapan di 2025 seperti itu. Kalau di 2025 90%, apakah ada kemungkinan di 2026 nanti menjadi 100%? Oh harus, jadi harus ke sana. Jadi memang kita harus punya istilahnya leading measure-nya, jadi ukuran-ukurannya. Makanya sekarang kita sedang membangun sistem yang namanya key activity. Nah, key activity itu sudah ini akan kita luncurkan nih nanti mungkin awal Juni ya, 1 Juni lah mudah-mudahan bisa kita luncurkan key activity. Jadi bagaimana menuju ke produktivitas itu main priority yang harus dikawali apa? Ada tiga pekerjaan besar yang harus dikawal. Nanti dinilai dalam setiap minggunya, gitu kan? Termasuk di pabrik nanti seperti apa? Nah. Harapannya nanti key activity itu sudah menggambarkan skornya. Nanti kita kaitkan dengan, mudah-mudahan terkait dengan insentif juga gitu ya, yang bulanan atau apa sedang kita pikirkan Mbak. Betul. Jadi kalau kita membuat program itu kan program yang harus secara benefit and cost kan harus ada di perusahaan dan ada di karyawan. Betul. Itu nggak boleh itu kalau hanya harus jelas itu. Harus jelas. Yang namanya motivasi dari dalam itu kan memang ya tidak hanya sekedar ayo kalian kawan-kawan kerja seperti ini dong, enggak, tapi ini loh nanti akan ada seperti ini. Jadi nanti kita itu Mbak kalau nanti kunjung ke PT SGN, ini pinnya akan beda-beda Mbak. Ada yang pakai merah, ada yang pakai kuning, ada yang pakai hijau. Harusnya hari ini saya juga pakai apa ya? Kalau saya harusnya pakai warna apa ini? Nah, jadi nanti kalau yang lambat gitu ya, misalkan yang targetnya katakanlah 90%, yang tahun depan mungkin 95% gitu ya, atau nanti 100% gitu ya. Itu kita akan tahu gitu loh. Kenapa tidak? Karena pekerjaan sebelumnya nggak jalan. Pekerjaan kleteknya nggak jalan, itu tergambar nanti di dalam sistem yang dashboard kita bisa lihat nih. Karyawan kita itu kinerjanya seperti apa nanti akan terlihat gitu. Ini sebenarnya sih mensistemkan aja. Era sekarang kan kita juga harus memastikan seluruh proses ini tidak ujuk-ujuk kan itu. Kita ingin sesuatu itu kan harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu apa aja gitu kan yang harus dilakukan. Nah, ini harus dinilai ikhtiarnya ini.
Jadi jangan menilai hasil dulu dong. Nilainya ikhtiarnya ini dinilai. Kalau ikhtiarnya bagus, hasilnya insya Allah ngikuti kan gitu kan. Tapi kan kadang manusia kita nggak kayak gitu ya Pak. Kita nggak usah lihat proses deh. Yang penting hasilnya aja. Yang penting hasilnya. Betul. Nggak tahu prosesnya seperti prosesnya apa. Yang hasilnya aja nanti gitu ya. Kayak sekarang ini Mbak, Giling 2025 sukses Giling ini kan tentukan sukses Giling 2026 sebenarnya. Betul. Karena pada saat kita tebang, nah di situ harus ada kecepatan untuk kemudian kita lakukan kepras. Supaya apa? Yang tumbuh itu nanti menjadi modal besar tahun 2000. Ini nggak boleh ditunggu-tunggu. Maksimum 1 minggu harus kepras nih. Kalau 2 minggu, 3 minggu, nanti jadi gulma, ya kan? Yang harus dikepras. Sayang juga energi tebunya. Nah hal-hal kayak gini kita nilai nanti di dalam memastikan sukses Giling 2022. Jadi sukses Giling 2025 itu tidak ujuk-ujuk juga gitu loh ya. Tapi juga merupakan proses kesiapan 2024 ke 2025. Kira-kira begitu ya. Jadi memang kalau kita berbincang ternyata agak seribet itu ya Bapak ya prosesnya ya. Iya, sebenarnya sih kalau sebenarnya ya banyak, tapi insya Allah nggak ribet. Betul ya, karena memang kalau sebagai orang-orang awam atau mungkin sobat manis yang ada di mana saja yang bisa menyaksikan kita di sini nantinya itu melihat bahwasanya oh ya udah dari lahan, kemudian dibawa oleh truk, dibawa ke pabrik gula, diproses, setelah itu jadi gula yang seperti ini udah kita konsumsi di rumah. Tapi ternyata di balik itu begitu luar biasa sekali. Nyiapin varietas. Betul sekali. Setelah varietas ada, kita tanam. Setelah kita tanam, kita pastikan tumbuh enggak. Betul. Yang enggak tumbuh disulam. Ya kan? Kalau enggak disulam, ya enggak sukses gilingnya. Tapi kan? Ini yang uniknya Bapak ya. Kenapa sih Kak memang harus ada varietas selain tadi memang informasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan juga. Iya. Dan ternyata memang kalau kita memenuhi kebutuhan berarti permintaan pasar juga semakin meningkat dong. Iya. Dan ini juga akan mengurangi importer ya, bener, untuk bisa masuk ke Indonesia seperti itu kan? Iya. Ya memang posisi kita itu kan sekarang kita masih jadi importer gula ya. Betul. Jadi kalau kita bicara kebutuhan gula konsumsi kita itu kan di 2,9 juta ton. Sementara produksi nasional kita itu masih di angka 2,6 juta. Berarti kita masih impor sekitar 300.000 ton kan. Betul. Lebih lah, hampir 400 lah ya. Nah, tetapi gula industri sama Mbak. Gula industri itu kebutuhannya juga hampir 3,5 juta ton. Berarti sebenarnya kita impor itu hampir 4 juta ton. Produksi kita baru 2,6 juta ton. Artinya, masih minus ya? Masih minus. Minus jauh. Dan banyak. Tapi kan sekali lagi itu tadi ya, step by stepnya. Ya kalau para pendahulu kita bisa, kenapa kita tidak? Betul. Tentunya dengan improvement melalui pendekatan teknologi dan juga ya pendekatan ekosistem baru, saya kira seperti itu. Betul sekali. Memang kalau kita ngobrol tentang swasembada gula ini kayaknya nggak akan ada habisnya tadi Bapak ya. Kalau saya mau menyuruh Bapak untuk tetap di sini, nggak bisa keliling pabrik gula lainnya gitu ya. Baik Bapak. Tadi banyak sekali pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan kita di sini sharing ya. Jadi untuk informasi juga untuk masyarakat di luar dan untuk terakhir Bapak kira-kira closing statement apa yang ingin diberikan untuk para sobat manis? Oke, sobat manis semuanya dan tentunya juga para mitra kita yaitu para petani yang bermitra dengan pabrik gula di PT Sinergi Gula Nusantara. Untuk kawan-kawan tentunya ada 3 hal yang saya pesankan nih untuk sukses Giling 2025. Yang pertama tentunya adalah taksasi produktivitas itu kita capai dengan zero losses. Lakukan pengawasan dengan peralatan-peralatan infrastruktur yang kita lakukan. Kemudian yang kedua tentunya kita hadirkan mutu yang bagus, yang target 90% mutu bagus itu harus tercapai. Dan saya yakin perjalanan yang ada di Giling awal ini teman-teman sudah bisa membuktikan itu. Nah sampai Giling jaga itu ya dengan baik ya sehingga prosesnya akan lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita siapkan TG 2025-2026 ini dengan lebih tepat waktu karena semuanya saya kira sudah disiapkan oleh manajemen untuk bisa memastikan seluruh proses lapangan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ya pesan kawan-kawan yang bergerak di pabrik gula, tebu yang sudah masuk di pabrik gula digiling dengan baik, dikawal dengan baik, kemudian dimitigasi lossesnya sehingga ya rendemennya pun akan baik juga nantinya. Yang ketiga tentunya para mitra petani ya, sobat manis semuanya ya, kita siapkan pabrik gula kita dengan baik. Saya yakin dan percaya kalau para petani yang menggiling di pabrik gula kita ya insya Allah ya ini nanti akan bisa mendapatkan pelayanan tentunya ke kawan-kawan juga untuk bisa lebih baik sehingga kita harapkan target kita yang tahun lalu itu di angka 10,9 juta ton tebu
tahun ini kita punya target 13,7 juta ton tebu atau naik sekitar 1,8 juta ton. Ya mudah-mudahan ini bisa kita capai hadirkan. Ya, dengan rendemen yang terbaik 1 juta ton gula bisa kita hadirkan di tahun 2025 ini. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi 3 hal tadi, ada produktivitas, mutu bagus, dan juga tepat waktu. Tepuk tangan dulu sekali lagi, begitu luar biasa. Terima kasih sekali Bapak atas hadirnya. Terawuhnya ke Kebun Sukosari ini menjadikan kita semuanya bersyukur juga. Semoga hal ini menjadikan orang-orang petani di sini juga semangat ya, semakin semangat. Oh, ini ada kehadiran Pak Dirut ke sini nih, jadi semakin semangat gitu ya. Kan semangat kita memang tumbuh bersama mitra. Betul sekali, alhamdulillah. Baik, Sobat Padi semuanya, kami juga mengaturkan terima kasih untuk mensukseskan gula di Swasembada Gula Sukses Giling 2025 dengan inovasi P10T tadi, program gula 10 ton per hektarnya. Dan kita telah berbincang dengan Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara. Tentunya sudah banyak sekali yang kita ketahui bersama. Semoga ini menjadi berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk para Sobat Manis di rumah. Saya Vidya Dina mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Bincang manis, manis gula semanis cerita kita. Bincang manis, manis gula semanis cerita kita. Dari ladang yang setia hingga meja penuh.